Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari Bu Neneng Dewi NS. So, kisah-kisah dari Bu Neneng selalu menarik dan kali ini adalah kisah Randy lagi teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor Part. Pertarungan Randy melawan Dukun Santet. Randy yang baru selesai berwudu, darahnya langsung terkesiap saat melihat kemunculan sesosok perempuan dengan wujud yang cukup menyeramkan. Tiba-tiba sudah berdiri dengan posisi melayang di hadapannya. Sosok itu rambutnya panjang menjuntai aut-autan. Randy dalam hatinya refleks mengucap istighfar, sebab baru kali ini dia melihat sosok yang bentuknya menyeramkan sekaligus aneh seperti itu. Sosok itu mulutnya terlihat robek dan kukunya panjang berwarna hitam. Sosok itu langsung tersenyum ke arah Randy, memamerkan robekan mulutnya yang memanjang hampir memenuhi wajahnya. Astagfirullahaladzim. Randy kembali membaca istighfar. Mendadak perasaan pemuda itu jadi tidak enak karena dia sudah yakin kalau kehadiran sosok tak kasat mata yang satu ini mempunyai niat yang tidak baik. Kita bertemu lagi, wahai pemuda tampan, sapa Nyai Cempaka dengan suara serak yang justru terdengar menakutkan bagi siapapun yang mendengar. Randy tidak menjawab. Meski diam-diam dia mencoba mengingat-ingat kapan ia pernah bertemu atau melihat sosok ini sebelumnya. Sampai akhirnya Randy teringat kalau sosok perempuan ini pernah dia lihat di sebuah rumah besar dan mewah di perbatasan desa. Ketika pertama kali dia kembali menginjakan kaki di desa kelahirannya ini. Merasa tidak ada gunanya berinteraksi dengan sosok itu, Randy memilih tidak mempedulikan kehadirannya. Dia malah lanjut berjalan hendak kembali masuk ke dalam masjid. Namun tiba-tiba saja sosok Nyai Cempaka malah sengaja mengadang langkahnya. "Apa maumu?" Randy yang merasa terganggu dengan kehadiran sosok itu menegurnya. "Aku mau kau menyerahkan sukmamu, wahai anak manusia," sahut sosok Nyai Cempaka yang tiba-tiba saja hendak memeluk tubuh Randy. Namun Randy dengan sigap segera menghindar dan melompat ke samping kanan. Hidung pemuda itu sempat terasa sesak ketika dia mencium bau busuk seperti bau ikan mentah yang memancar dari tubuh sosok Nyai Cempaka. Bau busuk tersebut terasa seperti hendak mengaduk-aduk perutnya sehingga Randy hampir saja mau muntah meski masih bisa dia tahan. "Sial, rupanya kau jeli juga ya. Mari kita lihat apakah kau masih bisa menghindar dari ini," ejek sosok Nyai Cempaka yang serta-merta mengibaskan gaun berwarna putih kusam yang dikenakannya ke arah Randy. Aneh, seketika gaun itu menyelubungi tubuh jangkung Randy bak sebuah kurungan yang membatasi ruang gerak pemuda tampan itu. Randy hanya bisa menggeliat-geliat seperti seekor ulat yang terkurung dalam kepompong. Dia benar-benar merasa kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya. "Apalagi sih ini? Kenapa sosok ini malah mengurung tubuhku seperti ini?" Gutur Randy yang sama sekali tidak bisa menebak maksud dan tujuan dari sosok Nyai Cempaka. "Jangan coba-coba kau melawanku, hai manusia. Aku bukanlah tandinganmu." Tawa mengekek terdengar dari mulut robek sosok Nyai Cempaka yang kian menambah kengerian penampakan sosoknya. "Aku tidak takut padamu. Aku hanya takut kepada Allah," timbul Randy dengan suara khas bariton miliknya. "Coba saja, coba kalau kau memang bisa."
tantang sosok Nyai Cempaka. Randy mencoba sekuat tenaga mengalirkan tenaga dalamnya ke bagian kedua tangannya, tapi hasilnya nihil. Tenaga dalamnya sama sekali tidak berfungsi, seakan bisa dikunci oleh sosok itu. Akan tetapi Randy tidak mau menyerah begitu saja. Randy diam-diam membacakan doa Nabi Yunus dalam hatinya secara khusyuk. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya lalu membukanya, sedangkan bibirnya tak putus-putus melantunkan zikir memohon pertolongan dari Tuhannya. Tidak berlangsung lama, tiba-tiba saja tercium bau gosong, disusul gaun lusuh sosok Nyai Cempaka yang perlahan seperti terbakar dari arah bawah. Bahkan nyala apinya yang entah berasal dari mana malah kian lama kian membakar, sehingga membuat sosok itu jadi kebakaran jenggot. Wajahnya yang pucat makin bertambah pucat. Api, api, panas, teriak sosok Nyai Cempaka. Sontak sosok Nyai Cempaka menarik gaun lusuhnya dari tubuh jangkung Randy, sehingga otomatis pemuda itu pun kini terbebas dari kurungan gaun lusuh itu. Tak mau ambil resiko, di saat sosok itu kelimpungan mencoba menyelamatkan gaun lusuhnya yang terbakar, Randy melayangkan sebuah tendangan yang sengaja diarahkan ke arah kepala sosok Nyai Cempaka. Sosok Nyai Cempaka yang tidak siap merasa kaget saat diserang Randy dengan tendangan mautnya. Terdengar lenguhan kesakitan dari bibirnya yang robek. Kedua tangannya yang berbentuk cakar refleks memegangi kepalanya yang berdenyut sakit terkena hantaman kaki Randy. Tapi Randy tidak bergeming karena dia tahu sosok yang satu ini tidak patut untuk dikasihani. Tepat ketika sosok Nyai Cempaka yang kehilangan keseimbangan terhuyung ke arah belakang dengan sigap, Randy kembali melayangkan tendangan yang dialiri energi murni, kali ini diarahkan ke dada sosok itu. Sosok Nyai Cempaka yang kesakitan makin tidak bisa menguasai dirinya. Rasa sakit yang begitu telak dirasakan di bagian kepala dan dadanya membuat sosok itu tubuhnya terbanting ke lantai teras masjid. Randy makin menambah penderitaan sosok jin kafir itu dengan membacakan ayat-ayat ruqyah sambil melemparkan garam kasar yang sudah dibacakan surat Al-Fatihah dan 3 surat kulhu ke sekujur tubuhnya, sehingga lolongan kesakitan semakin nyaring terdengar begitu memilukan dari bibir sosok itu. Randy tidak membuang kesempatan itu. Dia terpaksa menghabisi sosok Nyai Cempaka sebab sosok itu bersama sosok Nyai Sekar rekannya sudah banyak memakan korban, di mana mereka berdua menjadi sosok makhluk tak kasat mata yang ditugaskan oleh Lurah Darto untuk mencari para calon korban untuk ditumbalkan, yaitu para gadis yang bekerja sebagai pengupas bawang di tempat Lurah Darto. La haula wala quwata illa billah. Kejahatanmu yang suka mengambil tumbal para gadis yang tak berdosa terpaksa aku akhiri, ucap Randy yang diiringi dengan sebuah tinju yang mengarah ke wajah sosok Nyai Cempaka. Kembali terdengar suara lolong kesakitan, tapi kali ini suaranya lebih lirih dan seperti menghantarkan rasa sakit yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kini wajah sosok Nyai Cempaka sontak berubah menciut dan mengkerut seperti sebuah balon yang awalnya ditiup lalu dilepaskan penutupnya. Randy sendiri sedikit bergidik karena melihat perubahan drastis sosok yang ada di hadapannya. Kini berubah layu lalu mengering seperti mumi. Randy tersudut mundur, keringat dingin bercucuran di wajahnya. Rupanya energi Randy cukup terkuras saat itu sebab musuh yang dihadapinya bukan kaleng-kaleng melainkan sosok jin kafir yang memiliki kesaktian cukup tinggi. Apalagi Randy juga baru tahu rupanya sosok Nyai Cempaka dan Nyai Sekar rutin diberi makan janin bayi yang masih berada dalam kandungan dan diberi minum darah ayam cemani. Makanya kekuatan hitam kedua sosok itu begitu terasa pekat dan menghancurkan. Tak jauh dari sana, terlihat Bewok dan Baron terperangah melihat kejadian yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Sesuatu yang tak pernah terlintas di pikiran mereka untuk terjadi. Bagaimana bisa seorang pemuda biasa bisa mengalahkan sosok Nyai Cempaka yang memiliki kesaktian cukup mumpuni?
tak mau jadi sasaran Randy berikutnya, mereka lebih memilih untuk buru-buru kabur meninggalkan tempat itu dan melaporkan kematian sosok Nyai Cempaka kepada Lurah Darto. Perlahan malam makin merangkak naik. Suasana makin terasa sunyi senyap, hanya suara jangkrik dan binatang malam yang terdengar bersaut-sautan memecah kesunyian malam yang mulai terasa mencekam. Tepat pukul 12 malam, saat semua orang di kampung sudah banyak yang terlelap dalam peraduan, seorang laki-laki berperawakan tambun dan memakai jaket kulit terlihat sumringah ketika sudah sampai di tempat yang ditujunya. Kali ini, dia hanya datang sendirian, tanpa ditemani oleh dua preman kepercayaannya. Ya, dia adalah Lurah Darto yang sengaja ingin menemui Mak Roro dan Kijuki. "Bagaimana? Apa kamu sudah membawa semua persyaratannya, Darto?" tanya seorang laki-laki parubaya yang berpakaian serba hitam. Seorang laki-laki yang duduk di hadapannya hanya mengangguk sambil mengeluarkan sebuah bungkusan lalu meletakkannya di depan dukun bernama Kijuki tersebut. Kijuki langsung membuka isi bungkusannya yang rupanya adalah berupa kembang setaman, apel jin, kain kafan, dan beberapa buah jarum. "Bagus, malam ini juga akan Aki garap," kata Kijuki. Laki-laki berusia 60 tahunan itu kemudian mulai mengambil beberapa potongan kain kafan yang dibawa oleh kliennya tersebut, lalu memakainya untuk membungkus beberapa buah paku besar berkarat yang sudah dia siapkan sebelumnya. Tak lama kemudian, mulut Kijuki mulai berkomat kamit membacakan mantra yang tidak difahami oleh laki-laki yang menjadi kliennya, seraya menusukkan jarum ke setiap paku besar yang sudah dibungkus oleh kain kafan tersebut. Tidak lupa, dukun yang terkenal sakti dari wilayah Garut Utara itu juga menyiramkan cairan berwarna hitam pekat berbau anyir dari sebuah mangkuk yang ada di dekatnya. Itu adalah darah ayam cemani yang disiapkan oleh Kijuki sebagai salah satu syarat ritual santet yang sedang ia persiapkan. Malam semakin larut, keheningan semakin memanggut suasana malam, namun bau asap kemenyan yang dibakar di ruang ritual Kijuki malah semakin santer tercium seiring makin berindingnya bulu kuduk laki-laki yang tadi menemui sang dukun. Tapi tekadnya sudah bulat untuk melakukan itu demi sebuah dendam dan rasa yang sudah membatu dalam dirinya. "Mampus kamu kali ini, bocah ingusan," gumam Lurah Darto dengan senyum sinis yang tersungging di sudut bibirnya. Sementara itu, Randy berniat melanjutkan rencananya untuk menghabiskan sisa malam dengan melaksanakan sholat tahajud dan berzikir hingga menjelang subuh. Randy juga melakukan hal itu sebagai cara untuk mengembalikan energi murni miliknya yang sempat tersedot cukup banyak ketika tadi ia menghadapi sosok Nyai Cempaka. Tiba-tiba saja Randy sempat merasakan firasat tak enak ketika sedang berzikir di masjid. Mendadak Randy seperti mendengar suara seorang nenek-nenek memanggil namanya, meski suaranya hanya seperti bisikan halus yang diterbangkan oleh angin. Randy buru-buru hendak beranjak dari atas sajadah yang sejak tadi didudukinya, namun mendadak badannya seolah-olah ada yang memaku di tempat, membuatnya hanya bisa diam seperti patung. Bahkan untuk sekedar menggerakkan mulut pun dia tak bisa, hanya matanya saja yang masih bisa bergerak memandangi sekitar. Sekilas Randy melihat di luar masjid ada seorang nenek-nenek yang sedang tersenyum sinis kepadanya. Randy mencoba terus melafazkan zikir dalam hatinya untuk melawan, tapi sebuah pukulan jarak jauh tiba-tiba saja menghantam dadanya dengan telak, hingga Randy merasakan rasa sakit yang teramat sangat di bagian dadanya. Belum sempat Randy menguasai diri, kembali sebuah pukulan sedahsyat tadi menghantam dadanya lagi. Akibatnya ini cukup fatal untuk Randy. Sebuah cairan kental berwarna merah dimuntahkan Randy, bertanda saat itu dia mengalami luka dalam. Randy dengan sisa-sisa kekuatannya mencoba mengalirkan tenaga dalamnya yang tersisa untuk menetralisir rasa sakit yang kini mulai perlahan menghantam dadanya.
Namun belum sempat dia lakukan, lagi-lagi pukulan jarak jauh bertubi-tubi menyerangnya hingga membuat Randy hampir kehilangan kesadaran. Dia juga belum sempat melakukan pemagaran pada dirinya yang tentu saja hal itu bisa berakibat fatal untuk keselamatan Randy sendiri. Sosok nenek-nenek yang merupakan Mak Roro itu masih berdiri dengan jemawa di luar masjid, namun sang dukun memakai raga halusnya. Lewat ajian Braga Sukma, Randy tadinya ingin juga melakukan hal yang sama, setidaknya agar dia bisa mengimbangi kekuatan Maroro, tapi terlambat. Tubuh Kasara sudah terlanjur dipaku oleh Maroro dari jarak jauh dengan memakai sebuah ajian yang membuat orang yang terkena ajian ini hanya akan diam dan tak bergerak seperti patung. Akhirnya aku bisa juga melihat kau jadi seperti patung tolol, bocah ingusan. Makanya jangan coba-coba sok jagoan di sini. Tubalus Maroro tersenyum mengejek ke arah Randy, lalu tertawa terbahak-bahak. Barisan giginya yang berwarna merah akibat sering mengunyah kapur sirih terpampang nyata di depan Randy. Tidak mau membuang-buang waktu, Maroro pun langsung hendak menyerang Randy lagi dengan menarik paksa Tubalus Randy dari luar masjid agar Randy keluar dari sana. Dia ingin melumpuhkan Randy dengan mencoba mengambil sukmanya, tapi Mak Roro memang tak tahan berlama-lama berada di sekitaran masjid, membuat sekujur tubuhnya kepanasan. Ya, mana ada orang yang sudah bersekutu dengan iblis tahan berada di dekat rumah ibadah manapun. Akhirnya keinginan aku untuk mengambil sukma dan menjadikan kau sebagai budak seumur hidup di hutan sancang jadi kenyataan. Salah sendiri, berani-beraninya jadi pahlawan kesiangan. Kembali Mak Roro tertawa terbahak-bahak seraya tangan kirinya sudah berada di atas kepala Randy hendak mengambil paksa sukmanya dari sana. Namun di saat yang genting itu tiba-tiba saja Peki kesakitan malah keluar dari bibir peot nenek-nenek itu. Soalnya ketika tangannya menyentuh ubun-ubun Randy, sontak Mak Roro merasakan hawa panas yang luar biasa yang menyerangnya. Bahkan kini kedua tangannya tersebut melepuh seperti habis terbakar. Mak Roro mendengus kesal, kemudian ia meludah ke tanah. Cih, kurang ajar, rupanya pemuda culun ini punya pegangan, kata Mak Roro dengan penuh emosi. Kemudian sang dukun perempuan itu meniup-niup kedua tangannya yang tampak memerah dan melepuh seperti habis terkena jilatan api. Sementara itu Randy dalam posisi tak bisa menggerakkan tubuh, memejamkan kedua matanya, tapi bibirnya lantang membacakan zikir pada oleh pelan. Tapi suaranya semakin keras dan nyaring, disusul bergetarnya tubuh pemuda itu seperti ada sesuatu yang mengguncang-guncang sekujur tubuhnya dari dalam. Kemudian terdengar suara seperti bongkahan es yang dihancurkan secara paksa. Kini Randy akhirnya bisa kembali menggerakkan anggota tubuhnya. Tak henti-hentinya Randy mengucap syukur karena akhirnya bisa terlepas dari jeratan ajian pelumpuh raga yang dimiliki oleh Maroro. Kau jangan senang dulu bocah, aku masih belum kalah, seru Maroro. Maroro yang memang dikenal memiliki banyak kemampuan ilmu hitam termasuk santet, kini meski hanya terpasung tegak dan memperhatikan dari jauh, tapi diam-diam Maroro mulutnya mulai merapal mantra. Dengan kondisi fisik dan ilmu kanuragan yang sudah pulih kembali, Maroro kini sudah bisa kembali memaksimalkan semua kemampuannya dan bersiap-siap untuk melancarkan serangan balasan ke arah Randy. Tak lama setelah Maroro merapalkan mantra, dia pun memejamkan kedua matanya. Setelah sebelumnya mengambil posisi bersila, lalu satu tangan kanannya perlahan terangkat ke atas, kemudian membuat gerakan memutar ke kiri dan ke kanan. Pada awalnya gerakan tangannya itu perlahan, namun semakin lama semakin kencang seiring gerakan mulutnya yang semakin cepat dan kencang merapalkan mantra yang dibacanya. Entah mantra apa yang sedang dibaca oleh perempuan parubaya itu karena bahasanya terdengar begitu asing di telinga Randy.
Setelah semua itu usai, Maroro pun mulai membuka matanya. Sementara satu tangannya yang lain yang tadi terkepal spontan dia buka. Tak lama kemudian dari dalam tangannya itu keluar puluhan ekor kalajengking yang berhamburan keluar. Akan tetapi langkah mereka menuju satu titik seperti ada yang menjadi memberi petunjuk harus ke arah mana mereka harus berhenti. Sebuah seringai penuh arti pun tersungging di bibirnya yang keriput. "Jangan kau coba-coba bersikap sombong di hadapanku, bocah culun." Tawa Maroro bergema di tempat itu. Randy kini dalam kondisi sangat memprihatinkan. Tubuh jangkungnya kini dalam kondisi terlentang beralaskan tanah. Akan tetapi seluruh tubuhnya baik tangan dan kaki mendadak terikat oleh sebuah tali berwarna coklat tua seperti terbuat dari akar pohon. Tali mirip akar pohon itu begitu ketat membeli tubuhnya sehingga Randy untuk bernafas pun sedikit kesulitan. Dan akar kayu gaibnya seperti tertanam ke dalam tanah karena Randy tidak menemukan ada satupun pepohonan besar di tempat itu. Ya Allah, apa itu? Kok seperti rombongan kalajengking? Wajah Randy berubah pucat saat tiba-tiba saja puluhan kalajengking berukuran besar berwarna hitam serentak berlarian menuju tubuhnya. Susah payah pemuda itu mencoba melepaskan diri dari ikatan akar kayu gaib yang masih membelenggu tubuhnya. Yang Randy, coba Ujang bacakan doa Nabi Sulaiman untuk penakluk hewan buas seperti yang pernah diajarkan di pesantren. Tiba-tiba suara yang wujudnya tak terlihat dengan mata telanjang bergema di telinga kiri Randy. Randy pun menurut. Dengan kedua mata terpejam, pemuda berusia 21 tahun itu pun mulai membacakan doa Nabi Sulaiman untuk menaklukkan hewan buas. Meski suaranya tidak lantang, tapi masih bisa terdengar dengan jelas. Suara Randy terdengar sedikit bergetar sebab mulai gentar ketika ekor matanya melihat ada puluhan ekor kalajengking sedang berjalan cepat ke arahnya. Tak ubahnya predator kelaparan yang saling berebut hendak memangsa buruannya. Tepat ketika seekor kalajengking yang berukuran paling besar hendak meloncat lebih dulu ke wajah Randy, tiba-tiba tubuh hewan yang dikenal punya sengatan sangat berbisa itu sedikit terpental. Tubuhnya langsung terlempar kembali ke belakang. Untuk beberapa saat tubuhnya mengejang, kemudian diam tak bergerak, disusul tubuhnya yang berubah menjadi asap hitam yang perlahan membumbung naik ke atas. Kemudian sekejap mata langsung menghilang tertiup angin malam, meninggalkan bau gosong seperti benda yang habis terpanggang jilatan api. Hal yang sama juga terjadi kepada puluhan kalajengking yang hendak melakukan hal yang sama. Melihat hal itu, Randy jadi makin bersemangat untuk melantunkan doa Nabi Sulaiman. Sebuah bisikan kembali terdengar, namun kali ini berdengung di telinga kanannya. "Kali ini bacakan doa Nabi Sulaiman untuk melumpuhkan jin Jang. Baca yang keras dan lantang," kata suara bisikan tersebut yang bila ditilik dari suaranya adalah suara laki-laki. Lagi-lagi Randy menurut. Seperti yang diperintahkan oleh bisikan suara tadi, kali ini dengan suara yang jauh lebih lantang sehingga membuat Maroro jadi ikut merasa tak nyaman mendengarnya. Tubuh tuanya mendadak ikut bergetar. Rupanya di dalam tubuh dukun perempuan Parubaya tersebut juga berisi berbagai hodam yang berasal dari beberapa jenis hewan, diantaranya hodam ular, monyet, dan anjing. Dan kini hodam-hodam berwujud hewan-hewan yang tertanam di dalam tubuhnya itu sepertinya merasa ikut terusik dengan bacaan doa Nabi Sulaiman pelumpuh jin yang sedang dibacakan oleh Randy. Pada saat yang bersamaan, akar kayu gaib yang sejak tadi membelenggu tubuh jangkung pemuda itu perlahan mulai terlepas satu demi satu, seperti ada tangan tak terlihat yang mencabut paksa tali gaib tersebut. Wajah Randy sontak berubah semeringah. Sebuah senyum manis dengan lesung pipit di kedua pipinya makin menambah nilai ketampanan pemuda tersebut. Dia pun refleks mengucapkan hamdalah berkali-kali, bahkan langsung bersujud syukur sebagai bentuk rasa terima kasih atas pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepadanya.
Sebaliknya, hal yang berbanding terbalik menimpa Mak Roro. Sang dukun spesialis ilmu hitam itu terlihat hanya bisa mengerang kesakitan ketika dari dalam tubuhnya yang mulai rentah seperti keluar berbagai tonjolan yang hendak menyeruak keluar. Semua tonjolan tersebut keluar dari punggung, dada, perut, tangan, dan kaki, bahkan dahi sang dukun perempuan. Hentikan, hentikan bacaanmu bocah sialan. Aku tidak kuat, tubuhku terasa sakit. Sakit sekali, ampun, jerit Maroro sambil kedua tangannya memegangi beberapa bagian tubuhnya yang mulai terasa sakit seperti ditusuk-tusuk oleh sembilu akibat bacaan yang keluar dari bibir Randy. Sepertinya tubuh nenek ini dipenuhi oleh banyak jin dan pegangan. Makanya tubuhnya langsung bereaksi ketika aku membacakan doa Nabi Sulaiman pelumpuh jin, pikir Randy. Bukannya berhenti, Randy malah lanjut membaca doa Nabi Yunus yang merupakan satu di antara sekian bacaan yang paling dibenci oleh para jin kafir dan para pengikutnya termasuk Maroro. Hal ini tentu saja membuat Maroro jadi makin merasa kesakitan sekaligus tersiksa. Rupanya efek dibacakannya doa Nabi Yunus tersebut tak kalah dahsyat untuk tubuh Maroro. Perlahan namun pasti darah segar mengucur dari setiap lubang yang ada di tubuh rentanya, dimulai dari kedua telinga, lubang hidung, bahkan kini kedua matanya juga mulai mengucurkan air mata darah. Kini kedua mata Maroro mulai terasa berkunang-kunang, lalu perlahan penglihatannya pun kabur tertutupi oleh derasnya darah segar yang mengucur. Bahkan tanah di depan masjid yang kini dipijak oleh tubuh sang dukun kini mulai bercampur dengan lelehan darah merah kental berupa darah yang keluar dari beberapa bagian tubuh Maroro. Terdengar suara seperti leher yang digorok. Suaranya berasal dari kerongkongan Maroro, sementara kedua tangannya seperti mencoba menggapai-gapai ke arah Randy. Randy sempat bergidik ngeri melihat hal yang cukup mengerikan yang kini terjadi di hadapannya. Bertobatlah, Nek, sebelum terlambat dan sebelum Allah mencabut nyawamu, ucap Randy dengan tatapan iba saat melihat kini dalam posisi berdiri. Tubuh Maroro mulai mengecang dengan kedua mata yang mulai mendelik seperti sedang melihat sesuatu yang membuatnya dipagut oleh ketakutan yang teramat sangat. Tapi bukannya berterima kasih kepada Randy yang sudah mengingatkannya untuk bertobat, Maroro malah bersikap sebaliknya. Dalam kondisi hampir sekarat, sang dukun bahkan masih mencoba untuk menyerang Randy. Maroro mencoba untuk berkomat kamit, membacakan mantra untuk memanggil jin-jin perewangannya, tapi sayangnya sudah terlambat. Kondisi tubuhnya yang sudah lemah karena sudah terlalu banyak mengeluarkan darah malah makin memperburuk kondisinya sampai akhirnya tubuh Maroro mendadak ambruk jatuh ke tanah. Randy refleks menutup mulutnya sambil mengucapkan istighfar ketika melihat tubuh istri Kijoki tersebut jatuh dengan kepala rengka terbelah menjadi dua, sementara darah masih terus tak berhenti mengalir dari bagian kepala dan beberapa bagian tubuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Randy pelan. Kedua matanya mengerjap-gerjap seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau dia harus mulai terbiasa melihat hal-hal mengerikan terjadi di depan matanya. Pemuda itu pun beringsut mendekati jasad Maroro yang kini sudah tak bernyawa tersebut. Namun hal ganjil di luar nalar tiba-tiba saja terjadi mendadak. Jasad Maroro seperti ada yang menyedot masuk ke dalam tanah yang mendadak berubah rengka dengan sebuah lubang menganga yang langsung menyambut jasad mendiang Maroro. Setelah jasad sang dukun masuk ke dalamnya, tanah itu pun bergerak sendiri lalu menutup begitu saja, tak menyisakan tanda-tanda baru saja rengka. Bahkan semua noda darah yang tadi sempat mengotori tanah yang tadi dipijak oleh tubuh kurus Maroro ikut menghilang seperti ikut tersedot ke dalam tanah rengka bersama tubuhnya. Dengan tubuh lunglai kehabisan energi, Randy berusaha melangkah menuju tubuh kasarnya yang terbujur di teras masjid dekat tempat berwudu. Pertarungan kali ini benar-benar menguras energinya. Randy tak ingin berlama-lama berada di tubuh halusnya karena membuatnya lebih rentan untuk dihabisi oleh antek-antek Luradarto.
Akan tetapi, baru saja tubuh halusnya hampir menyentuh tubuh kasarnya, tiba-tiba saja sebuah tangan hitam berbulu mencekal tubuh halusnya dari belakang dengan kasar sehingga Randy merasakan kesakitan. "Mau kemana kau bocah? Enak saja. Kau mau kabur begitu saja setelah menghabisi salah satu kaki tanganku." Disusul terdengar sebuah suara berat menegurnya. Sontak wajah Randy berubah pucat. Tubuh halusnya kini seperti seonggok sampah tak berguna yang langsung dijinjing dengan satu tangan oleh makhluk hitam berbadan besar yang ukuran tubuhnya 5 kali lebih besar dari ukuran manusia biasa. Tapi baru saja sosok makhluk berwujud Raja Genderuwo yang memakai mahkota di atas kepalanya dan palu gada berduri tajam di tangan kirinya itu melangkah, terdengar auman mirip suara harimau memecah keheningan malam itu. Bukan hanya sekali, tapi terdengar 2 kali auman yang saling bersaut-sautan sehingga sosok Raja Genderuwo itu pun terpaksa menoleh ke belakang. Tepat di belakang sosok Raja Genderuwo tersebut terlihat berdiri dengan gagahnya dua sosok harimau putih yang memiliki ukuran tubuh beberapa kali lipat lebih besar dari ukuran normal harimau pada umumnya. Bahkan kini ukuran tubuh kedua sosok harimau putih tersebut hampir sama ukurannya dengan sosok sang genderuwo sehingga mereka kini terlihat seperti lawan tanding yang sepadan. Tanpa ada aba-aba apapun, kedua sosok harimau putih yang merupakan khodam penjaga Randy pemberian dari kakek buyutnya tersebut serentak menyerang sosok Raja Genderuwo yang masih menenteng raga halus Randy. "Kurang ajar, dasar kalian berdua kucing keparat. Berani-beraninya kalian ikut campur dalam urusanku. Aku Wage, Raja Genderuwo dari Gunung Guntur, tidak takut dengan kalian," bentak sosok Raja Genderuwo yang bernama Wage tersebut. Wage yang tidak ingin Randy kembali ke raga kasarnya masih tetap memegangi tubuh halus Randy dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya yang memegang palu gada raksasa berduri menjadi satu-satunya senjata pamungkas miliknya untuk menahan serangan dari kedua sosok harimau putih. Sementara itu, sosok kedua khodam milik Randy menyerang dengan beringas dan ganas tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk lawannya balas menyerang. Namun, dalam beberapa kali serangan yang membabi buta tersebut, sosok Raja Genderuwo sepertinya mulai terdesak. Dia tidak bisa leluasa bergerak dan mengerahkan seluruh kemampuannya sebab terhalang oleh Randy yang masih terus dipegangnya. Sebaliknya, cakaran dan gigitan bertubi-tubi mulai mengenai sosoknya sehingga menghadirkan rasa sakit yang mulai tidak bisa dia tahan. "Celaka, kalau begini terus-menerus, bisa-bisa malah aku yang mati konyol. Terpaksa raga halus pemuda bau kencur ini harus dilepas dulu," gumam sosok Wage sambil menatap sebal ke arah kedua sosok harimau putih yang kini mulai melukai beberapa bagian tubuhnya dengan cakaran dan gigitan. Tanpa teding aling-aling, bercampur rasa kesal karena ada yang merusak niatannya mengambil sukma Randy, sosok Wage dengan santai melemparkan raga halus Randy begitu saja. Randy yang sempat khawatir raga halusnya akan tercebur ke dalam sumur tua yang berada di samping kanan masjid dan intinya berzikir memohon pertolongan Allah. Tapi apa yang Randy takutkan sepertinya akan menjadi kenyataan sebab sosok Wage rupanya memang berniat melemparkan raga halus Randy ke dalam sumur tua itu. Hal itu dilakukan agar Randy tidak bisa dengan mudah menjangkau raga kasarnya yang jelas-jelas akan mengacaukan semua rencana dari sosok Wage. Dan kini raga kasar pemuda itu masih berada di teras masjid. Sementara itu Randy hanya bisa pasrah dan memejamkan kedua matanya. Pemuda itu sudah ikhlas dengan apapun yang terjadi padanya, apalagi kondisinya sudah sangat lemah akibat energi murninya banyak terkuras dalam pertarungan melawan sosok Nyai Cempaka dan Maroro. Randy jelas tidak mungkin bisa memulihkan kondisi tubuh dan mengalirkan energi murni ke sekujur tubuhnya bila raga kasar dan raga halusnya tidak menyatu. Ya Allah,
Hambanya bisa berserah diri pada Engkau. Hamba ikhlas ya Allah. Gumam Randy dengan suara menyerupai bisikan. Tepat ketika raga halus Randy melayang hampir mendekati bibir sumur tua, tiba-tiba saja terdengar suara auman disusul meloncatnya salah satu sosok harimau putih menyambar tubuh halus Randy. Dengan moncongnya Randy refleks membuka kedua matanya. Pemuda itu bisa melihat dengan jelas kini sosok Khodam penjaganya tersebut secepat kilat. Cahaya membawanya ke dekat raga kasarnya. Wajah Randy langsung berubah sumringah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Maung Bodas atas bantuannya, katanya lagi. Lalu tanpa membuang waktu, Randy langsung menyatukan raga kasarnya dengan raga halus. Dia mengambil posisi bersila sambil melantunkan lafaz zikir dan salawat. Mendadak ada rasa hangat menjalar dari ujung rambut hingga ujung kakinya, pertanda Randy berhasil mengalirkan energi murni ke sekujur tubuhnya untuk mempercepat kondisi tubuhnya. Sementara itu, saat sosok harimau putih yang satunya ditinggal sendiri melawan sosok Wage, seringai meremehkan langsung tersungging di sudut bibir Raja Genderuwo. Kucing putih, tanpa temanmu kau akan lebih mudah untuk aku kalahkan, seru sosok Wage yang sontak memutar-mutarkan gada berduri raksasa miliknya. Liukan suara gada tersebut menimbulkan suara yang mirip dengan hembusan angin topan yang cukup mengagetkan sosok harimau putih. Lalu hanya dalam satu kali lompatan, sosok Wage menyerang lawannya dengan melancarkan pukulan ke arah kepala lawan. Sosok Wage ingin menggeprak kepala lawan agar kepala lawannya itu menjadi pecah dengan isi otak beramburan. Akan kubuat kepalamu pecah, kucing putih sialan, seru sosok Wage sambil mengalirkan segenap kekuatannya. Tapi sosok harimau putih itu juga tidak bisa dianggap enteng. Sambil mengaum, sosok itu mencoba menghindar, bahkan kini berbalik melayangkan sebuah gigitan yang cukup dalam ke arah kaki kiri sosok Wage. Terdengar umpatan kesal dari sosok Wage ketika gigitan tersebut berhasil merobek pergelangan kaki kirinya cukup dalam. Tampak lukanya juga begitu dalam dan cukup memanjang, membuat darah berwarna kehijauan kini mengucur dari luka gigitan tersebut. Kurang ajar, beraninya kau melukai kaki kiriku. Ku habisi kau sekarang juga, kucing putih sialan, maki sosok Wage dengan amarah yang sudah mulai mencapai puncaknya. Hanya dalam satu kali lompatan, tangan kanannya kini tiba-tiba sudah berada tepat di hadapan sosok harimau putih. Lalu tangan kanannya yang besar dan berbulu lebat berwarna hitam itu terulur dengan maksud mencengkram leher sosok harimau putih. Kali ini sang sosok Khodam Randy tersebut kalah cepat. Kini lehernya sudah dicengkram begitu erat oleh tangan sosok Wage. Sampai di situ sosok Wage juga mengangkat sosok lawannya ke atas dengan tangan kirinya. Akibatnya sosok harimau putih itu menjadi kesulitan untuk bernafas. Kedua kaki depan yang melayang tak menapak di tanah mencoba menggapai-gapai tanah namun gagal. Melihat reaksi lawannya, sosok Wage jadi makin merasa jumawa. Dia yakin akan bisa menghabisi lawannya dengan mematahkan lehernya hanya dengan satu kali putaran tangan di leher lawan. Tapi sosok Wage lupa kalau sosok harimau putih lain yang sudah berhasil menyelamatkan Randy tentu saja tidak tinggal diam melihat rekannya hampir menjemput ajal di tangan musuh mereka. Tiba-tiba saja sosok itu menerjang tubuh Wage dari belakang lalu menancapkan kuku-kuku tajamnya di punggung Wage. Akibatnya kini giliran sosok Wage yang melenguk sakitan ketika merasakan kuku-kuku tajam menancap masuk ke dalam bagian dalam kulit punggungnya. Sontak cengkraman tangan kirinya di leher sosok harimau putih yang ada di depannya pun terlepas. Sosok Wage berbalik menatap garang ke arah sosok harimau putih yang ada di belakangnya. Kurang ajar, berani-beraninya kau membokongku dari belakang. Rasakan pembalasanku, teriaknya kembali. Dia mengambil palu gada yang tadi ia letakkan tak jauh dari tempatnya berdiri, kemudian tanpa ampun dia hantamkan ke bagian perut sosok harimau putih yang tadi sudah membokongnya. Kali ini terdengar auman kesakitan dari sosok itu saking kerasnya hantaman palu gada raksasa berduri milik Wage sehingga membuat tubuh sang lawan terpental jauh menghantam tembok masjid.
Dari kejauhan, Randy yang mulai pulih kondisi tubuh dan tenaga dalamnya tentu saja tak tega membiarkan kedua khodamnya mulai mendapat serangan balasan yang hampir membuat mereka tewas. Aku harus cepatnya menghabisi sosok Raja Genderuwo ini. Dia akan sangat berbahaya bila dibiarkan terus hidup. Tekad Randy. Randy membacakan 3 surat kulhu, surat Al-Fatihah dan juga ayat kursi, kemudian mengambil segenggam garam kasar dari dalam tas kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Selesai membacanya, Randy meniup-niupkan bibirnya ke atas permukaan garam kasar yang berada di telapak tangannya. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, serunya. Dialiri dengan energi murni yang sudah kembali seperti semula, Randy melemparkan garam kasar yang sudah dibacakan surat-surat tersebut ke arah wajah Wage. Sosok Wage yang tidak menyadari hal itu tentu saja kaget. Lolongan kesakitan keluar dari bibir saat wajahnya rasanya seperti terbakar. Ah, panas. Apa yang kau lakukan padaku, pemuda bawa kencur sial? Ah, panas, teriaknya. Lalu sosok Wage yang tidak bisa melihat dengan jelas akibat pandangan matanya yang kabur gara-gara ikut terkena cipratan garam kasar dari Randy, tubuhnya mulai limbung dan tidak sengaja menubruk pohon mahoni berukuran besar yang berada di pinggir jalan di depan masjid. Sosok besar itu terjatuh setelah kepalanya sempat terantuk pohon mahoni. Tidak mau membuang resiko, kedua sosok harimau putih secara bersamaan menerjang ke arah sosok Wage yang jatuh terlentang. Mereka menggigit, mencakar, mencabik-cabik sosok Raja Genderuwo tersebut. Pada awalnya sosok Wage mencoba bangkit hendak memberikan perlawanan, tapi Randy yang sudah bisa membaca maksudnya kembali melemparkan garam kasar yang sudah didoakan dan kini mengenai sekujur tubuh sosok tersebut. Suara lolongan kesakitan makin nyaring terdengar, memecah keheningan malam sampai akhirnya sosok itu berhenti melolong dan tubuhnya sontak tak lagi bergerak saat salah satu sosok harimau putih menggigit leher Wage hingga hampir putus. Randy perlahan menghampiri sosok itu. Tak ada sepatah kata pun keluar dari bibir, tapi wajah pemuda tampan berkulit sawo matang tersebut menyiratkan rasa kasihan yang tak sanggup lagi dia sembunyikan. Sementara itu, kedua sosok harimau putih tiba-tiba saja menghilang ke dalam sebuah lorong waktu yang muncul begitu saja di depan Randy. Lalu, lorong waktu berwarna abu-abu tersebut seperti menelan kedua sosok khodam penjaga Randy tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng Dewi NS, kisah Randy. Wow, ini masih berlanjut dan ini sudah ketiga berarti ya kisah Randy kita up di channel Lilo Extreme. Bagaimana di sini akhirnya Randy berhasil menumpas 3 sosok sekaligus tuh dalam satu cerita tadi, di mana di situ ada sosok Nyai Cempaka, ada sosok Maroro istri dari Kijuki, dan terakhir ada sosok Genderuwo. Waduh, Raja Genderuwo dari Gunung Guntur tadi ya. Keren banget kisahnya dan petualangan Randy ini masih akan terus berlanjut. Untuk Bu Neneng terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya.
masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.